Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Irwansyah ingin mempresentasikan tentang penerapan metode studi waktu dan gerak pada proses packing di PT ABC. Next. Industri manufaktur merupakan sektor terbesar di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 19,8% dari perekonomian Indonesia, lebih tinggi dari rata-rata industri dunia sebesar 16,5%. Pertumbuhan industri manufaktur sangat bergantung pada peran tenaga kerja yang terbagi menjadi kegiatan produktif dan non-produktif. Next. Produktivitas adalah rasio tinjauan pustaka. Yang saat pertama ini, produktivitas adalah rasio output terhadap sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut, yang digunakan untuk menilai sejauh mana keluaran tertentu dihasilkan dari output tertentu di berbagai tingkat perusahaan atau sektor ekonomi. Definisi lain menyebutkan bahwa produktivitas mencerminkan sikap mental berkemajuan yang terus-menerus melakukan perbaikan dan efisiensi tenaga kerja per jam. Faktor yang mempengaruhi produktivitas meliputi faktor yang dapat dikendalikan seperti teknologi dan metode kerja, serta faktor yang tidak dikendalikan. Yang kedua, pengukuran kerja adalah proses mengamati dan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan alat seperti stopwatch dan data standar. Tujuannya adalah untuk menentukan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku agar proses produksi efisien dan memenuhi target laba. Pengukuran ini melibatkan pembagian pekerjaan menjadi elemen-elemen kecil dan analisis terhadap waktu yang diperlukan setiap elemen. Teknik yang digunakan meliputi studi waktu langsung dan tidak langsung serta pengambilan sampel pekerjaan. Next. Lanjutan dari tinjauan pustaka. Yang keempat ini adalah metode time study. Time study adalah teknik pengukuran waktu yang akurat untuk menentukan waktu baku dalam menyelesaikan siklus kerja, yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan produktivitas industri. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung menggunakan alat seperti stopwatch dan pengukuran terhadap pekerjaan manusia, mesin, atau kombinasi keduanya. Tujuannya adalah untuk menetapkan waktu standar yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja dan memilih metode kerja terbaik. Yang keempat, metode motion study bertujuan untuk mengurangi gerakan yang tidak efektif dengan menganalisis dan memperbaiki langkah-langkah kerja serta peralatan yang digunakan. Teknik ini melibatkan deskripsi, analisis sistematis, dan penyederhanaan proses kerja serta tempat dan peralatan untuk setiap aktivitas manusia. Pengembangan studi gerak diperkenalkan oleh Frank dan Lillian Gilbert dan merupakan dasar untuk memahami serta mengurangi gerakan tidak efisien agar pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan mudah sehingga meningkatkan laju produksi. Next. Baik, lanjutan tinjauan pustaka yang terakhir. Yang kelima, ekonomi gerak. Ekonomi gerak adalah prinsip yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi gerakan kerja agar menjadi lebih efisien. Prinsip ini meliputi pengelolaan gerakan tubuh, tempat kerja, dan alat serta peralatan yang digunakan, dengan tujuan mengurangi gerakan yang tidak perlu, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas. Next. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di jurnal ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual dengan menggunakan angka statistik dan struktur yang terkontrol untuk memastikan objektivitas. Data yang dikumpulkan dari sumber primer melalui observasi, wawancara, dan diskusi langsung, serta dari sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan pengamatan langsung di lapangan, termasuk pengukuran waktu kerja menggunakan stopwatch untuk analisis proses dan penetapan waktu standar. Next.
Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses packing terdiri dari 9 langkah aktivitas yang dilakukan secara berulang dengan waktu standar sebelum perbaikan sebesar 42,56 detik dan sekitar setelah koreksi gerak dan waktu menurun menjadi 40,79 detik. Produktivitas pekerja sebelum perbaikan sebesar 297 box per orang atau per hari. Dan setelah perbaikan meningkat menjadi 96,59% dengan meningkatkan produktivitas sebesar 3,5% yang menunjukkan kondisi baik dan efisiensi yang meningkat. Di kanan ini adalah tabel dari data waktu, langkah kerja proses packing dari hasil dan pembahasan di penelitian ini. Next. Lanjutan. Koreksi waktu dan gerak dilakukan untuk meminimalkan kegiatan non-produktif dan meningkatkan efisiensi proses packing. Koreksi ini meliputi penerapan prinsip ekonomi gerakan seperti mengeliminasi aktivitas menganggur dan mengurangi gerakan tidak perlu selama proses kerja. Setelah koreksi, waktu standar menurun dari 42,56 detik menjadi 40,79 detik dan produktivitas pekerja meningkat sebesar 3,5% menjadi 96,59%. Menunjukkan peningkatan efisiensi dan kinerja. Tabel di kanan ini adalah tabel dari rekapitulasi perbandingan waktu siklus, waktu normal, waktu standar, output standar, dan produktivitas sebelum dan setelah koreksi perbaikan pada proses packing. Next. Baik, lanjutan yang ketiga. Produktivitas pekerja dihitung dengan membandingkan jumlah output produk yang dihasilkan dengan jumlah sumber daya manusia yang digunakan, yaitu pekerja. Sebelum koreksi, produktivitas pekerja sekitar 297 box per orang atau per hari dan setelah koreksi meningkat menjadi 308 box per orang per hari menunjukkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 3,5%. Baik, ini adalah hasil dari analisis data dari mulai menghitung produktivitas kerja sebelum koreksi perbaikan di proses packing, dan ini adalah produktivitas pekerja, yaitu output sebelum perbaikan dibagi dengan jumlah pekerja. Lalu produktivitas pekerja 596 dibagi 2 sama dengan 297 box per orang per hari. Yang kedua ini menghitung produktivitas pekerja setelah koreksi perbaikan di proses packing, yaitu produktivitas pekerja mulai dari output setelah perbaikan dibagi dengan jumlah pekerja. Lalu produktivitas pekerja 616 dibagi dengan ini tidak tahu sama dengan 308 per orang per hari, 308 box per orang atau per hari. Baik, yang terakhir, next. Kesimpulan dan saran dari studi ini adalah proses packing terdiri dari 9 langkah berulang. Setelah dilakukan koreksi gerak dan waktu standar menurun dari 42,56 detik menjadi 40,79 detik. Dan produktivitas pekerja meningkat sebesar 3,5% menjadi 56,59%. Disarankan untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara berkala agar kondisi kerja tetap optimal dan produktivitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun public speaking saya yang terlalu jelek maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.